Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Akses dan Pelayanan Kesehatan terhadap Pasien BPJS dan kaitannya dengan teori kekuasaan. Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pelayanan Kesehatan Berkualitas. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat dengan fokus pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS yang bertugas untuk memberikan jaminan sosial kesehatan. Pentingnya pelayanan kesehatan berkualitas dalam SJSN tidak dapat dipandang remeh. Kualitas pelayanan yang baik mencakup akses yang mudah, tenaga medis yang kompeten, fasilitas dan peralatan medis yang memadai, serta sistem manajemen yang efisien. Sistem Jaminan Nasional. Sistem Jaminan Sosial Nasional atau yang disebut SJSN merupakan suatu sistem yang diterapkan di Indonesia untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. SJSN bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki akses yang adil dan merata terhadap jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan. SJSN yang diatur Undang-Undang Nomor 40 2004 tentang Sistem Jasmani Sosial Nasional. Melalui undang-undang ini pemerintah menetapkan program sosial, salah satunya adalah Badan Penyelenggaraan Jasmani Sosial atau yang bisa disebut BPJS. Setelah saya akan melanjutkan slide yang sudah teman saya jelaskan, yaitu 3 peran BPJS dalam sistem jaminan sosial. BPJS atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial memiliki peran penting dalam SJSN di Indonesia. BPJS bertanggung jawab dalam menyelenggarakan program jaminan sosial termasuk program jaminan sosial kesehatan. Melalui program BPJS Kesehatan, BPJS memberikan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oke, selanjutnya ada permasalahan yang dihadapi oleh pasien BPJS. Yang pertama itu adalah keterbatasan layanan kesehatan. Seperti yang kita ketahui bahwa banyaknya dari pasien BPJS memiliki keterbatasan terhadap layanan kesehatan. Kemudian yang kedua ada kualitas layanan yang kurang memadai. Seperti yang kita ketahui juga bahwa pasien BPJS sama non BPJS kualitas dalam layanannya pasti sangat berbeda. Kemudian yang ketiga ada akses pelayanan kesehatan. Mungkin seperti yang kita ketahui bahwa kalau peserta non BPJS untuk akses pelayanannya lebih dipermudahkan dibandingkan yang peserta BPJS. Kemudian yang keempat ada biaya tambahan dan yang kelima ada kurangnya edukasi kesehatan. Hubungan dengan sosiologi kesehatan. Teori kekuasaan dalam sosiologi dapat dihubungkan dengan BPJS Kesehatan. Salah satu teori kekuasaan yang terkenal adalah teori konflik Lewis-Coser. Teori konflik menyatakan bahwa konflik sosial adalah bagian dari kehidupan sosial dan terjadi karena adanya ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan kekuasaan. Dalam konteks BPJS Kesehatan, teori konflik dapat diaplikasikan untuk memahami ketidaksetaraan dalam akses dan distribusi sumber daya kesehatan. Terdapat ketidaksetaraan terhadap akses kesehatan yang memadai antara pengguna BPJS dengan non-BPJS. Hubungan dengan sosiologi kesehatan. Terdapat ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya kesehatan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan cenderung lebih banyak terdapat di daerah perkotaan, sedangkan di daerah pedesaan seringkali terdapat keterbatasan dalam akses pelayanan kesehatan. Daerah pedesaan seringkali terdapat keterbatasan dalam akses pelayanan kesehatan yang memadai. Dalam konteks ini, teori kekuasaan dapat membantu dalam memahami dinamika kekuasaan dan distribusi sumber daya dalam pelayanan kesehatan. Solusi untuk meningkatkan pelayanan BPJS: 1. Menyempurnakan sistem administrasi, 2. Edukasi peserta, 3. Pengawasan dan audit, 4. Keterlibatan masyarakat. Terakhir, Kesimpulan dari pembahasan tersebut ialah bahwa pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS masih menghadapi beberapa permasalahan seperti akses, kurangnya kualitas layanan, biaya tambahan, dan kurangnya edukasi kesehatan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan solusi untuk
untuk seperti meningkatkan kualitas tenaga medis dan fasilitas, menyempurnakan sistem administrasi, edukasi peserta, pengawasan dan audit serta kesehatan masyarakat.